Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, terdapat manuskrip kuno yang tersimpan di Istanbul, Turki, yang mana manuskrip ini berisikan tentang peperangan akhir zaman dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, serta kemunculan Al-Mahdi. Penggalan dari manuskrip ini, perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Hitler. Riwayat Abu Hurairah. Manuskrip ini sebagian sudah menjadi nyata dan ada isyarat untuk kita, pengetahuan untuk kita, bahwa perang akhir zaman atau perang dunia ketiga akan dicetus oleh laki-laki yang merupakan kucing besar. Artinya laki-laki ini memiliki karakter keras, atau juga orang yang hobinya atau suka memelihara kucing besar, singa atau harimau. Bila mana apa yang terjadi saat ini, Presiden Rusia Vladimir Putin sangat cocok dengan apa yang kesesuaian dengan manuskrip ini. Ia pemimpin yang memiliki karakter keras, dan ia juga senang atau hobi memelihara kucing besar atau singa. Saudara dan saudariku, dan apa yang terjadi saat ini, ia adalah pencetus atau yang mengawali perang dunia ketiga. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan manuskrip ini, bahwa akan banyak sekali yang mati di dalamnya. Tidak hanya itu, manuskrip ini juga menceritakan tentang tokoh-tokoh termasuk Al-Mahdi. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3 titik ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Allah, dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi Bukit Majidun. Jadi di tahun 1400 lebih, di hitungan 2 atau 3 dekade lebih, Al-Mahdi Al-Amin keluar untuk memerangi orang-orang yang dimurkai Allah. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar, dan namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah, kota yang disucikan. Saudara dan saudariku, pada saat Al-Mahdi keluar, Yahudi berada pada tingkat yang tinggi atau memiliki kekuasaan, menguasai Al-Quds dan Al-Madinah. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan.
Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam berada dalam kekuasaan akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya, dari dahan hingga ranting-rantingnya. Akan datang memeranginya itu negeri dari laut dan udara. Semua negeri datang dari laut dan udara, dan tidak diikuti kecuali oleh negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Artinya di sini pada peperangan itu akan terjadi perang teknologi tentunya, karena datang dari laut dan datang juga dari udara. Jika kita memperhatikan perhitungan waktu sebelum kemunculan Al-Mahdi, ada tokoh yaitu Presiden Mesir yaitu Gamal Nasir yang diperkirakan muncul di tahun 1300 setelah 5 atau 6 dekade hitungan Hijriah, dan ternyata ia muncul sebagai pemimpin di 1300 di hitungan 7,5 dekade. Artinya ada penambahan dari data yang ada di dalam manuskrip ini 1,5 dekade. Dengan perhitungan yang sama, kita juga bisa memprediksikan kemunculan dari Al-Mahdi. 1400 tahun hitungan Hijriah, lebih dari 2 atau 3 dekade. Dengan penambahan yang sama yaitu 1,5 dekade, maka kita dapat memprediksikan di tahun 1400 4,5 dekade, artinya di 1445 Hijriah, atau bila mana kita hitung secara Masehi yaitu di 2024. Oleh karenanya, apa yang terjadi saat ini mengenai Rusia dan negara-negara yang terlibat di dalamnya sangatlah tepat sebagaimana manuskrip yang ada di Istanbul, Turki ini. Dan tentunya akan ada hal-hal yang terjadi yang harus kita persiapkan. Yakni tentunya Rasul telah menyampaikan kepada kita bahwa aku sampaikan berita gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus di tengah umatku, di atas perselisihan di antara manusia dan banyak gempa bumi. Lantas dia memenuhi bumi dengan keadilan dan kelurusan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman. Maka apa yang terjadi saat ini kita pun bisa menyaksikan sendiri, merasakannya sendiri. Banyak perselisihan, banyak gempa-gempa, serta kecurangan dan kezaliman yang terjadi. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah mempersiapkan diri, memiliki persiapan, dan tentunya hal ini harusnya membuat kita menjadi lebih taat kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan di dunia serta untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Di dalam manuskrip ini juga menceritakan tentang di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia. Di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bila mereka tidak mau keluar, maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang.
dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, laut, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Syam, dan kejahatan titik. Saudara dan saudariku, tentunya hal ini membuat kita peringatan tentang apa-apa yang akan terjadi ke depan. Tentunya akan banyak asbab-asbab kematian, dan saudara dan saudariku, Rasul mengingatkan kita bahwa dekatnya hari akhir atau terjadinya kiamat itu akan terjadi setelah 10 tanda besar itu muncul. Salah satu di antaranya adalah duhon atau kabut asap, yang ini disebabkan tentunya ada hantaman dari langit, lemparan, sebagaimana di dalam manuskrip ini, lemparan yang dahsyat, serta adanya fitnah Dajjal. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan hal ini, mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Saudara dan saudariku, Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah menceritakan kepada kita tentang mimpi-mimpinya, dan kita mendapatkan kecocokan, kesesuaian dengan manuskrip ini. Perhatikanlah mimpi-mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan dan pesan-pesannya, dan tentunya kita harus berpikir bahwa ia mendapatkan itu dari petunjuk yang Allah berikan dalam bentuk mimpi, yang mana lebih dari 500 kali Allah berkalam di dalam mimpinya dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak lebih dari 300 kali di dalam mimpinya. Maka kita tentunya dapat menilai siapakah ia, siapakah beliau, dan mari saudaraku memperhatikannya agar kita menjadi hamba-hamba yang memiliki persiapan dan mendapatkan pertolongan Allah, dan tentunya dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.